Pada malam ini bahwasanya kita akan membahas 7 lataif. Apa itu 7 lataif? Latifah. Arti latifah itu adalah sesuatu yang lembut dan yang harus dilembutkan. Latif salah satu nama Allah. Ya Latif, ya. Ya Latifu lam tazal ultum bina fi manazal innaka latifu lam tazal ultum bina mil muslimin. Ya Latif, ya. Jadi ya Latif adalah yaitu yang maha lembut. Jadi bagaimana anggota badan kita, di dalam anggota badan kita ini ada 7 lataif, ada 7 latifah yang harus dilembutkan. Bagaimana cara melembutkannya? Maka ini kita bahas, mudah-mudahan memberikan manfaat. Adik-adik sudah pernah mendengar kalimat akidah? Akidah. Sudah pernah mendengar belum? Akidah, kalau dalam sekolah itu ada itu akidah akhlak. Ibu-ibu pernah? Apa itu artinya akidah itu ya? Kepercayaan, ya, kekuatan, akidah. Jadi kita ini mulai dini, mulai dari anak-anak sudah harus ditanamkan masalah akidah. Jangan seperti pemikiran filosofi barat. Kalau orang barat, biarkan anak-anakmu tumbuh dengan bebas, ya, akalnya itu tumbuh dengan sendirinya sampai dia itu menemukan jati dirinya sendiri. Itu filosofi barat. Tetapi kalau Islam, jangankan yaitu anak-anak sebesar gini, baru dilahirkan saja pun sudah ditanamkan akidah, ditanamkan keimanan. Berupa apa itu? Azan. Begitu lahir langsung diajankan di telinga sebelah kanan, diiqamatkan di sebelah kiri. Itu akidah dia. Dari lahir sudah ditanamkan tentang ketauhidan, diperkenalkan tentang ketauhidan, tentang keimanan, tentang ketuhanan. Ya, berbeda dengan orang-orang barat, Bu. Kalau orang barat memang begitu. Jangan paksakan anak-anakmu untuk berpikir keras di dalam masalah ketuhanan, di dalam mengenal dirinya. Biarkan dia, bebaskan dia sampai menemukan jati dirinya sendiri dengan sendirinya. Itu salah. Itulah yang ditanamkan oleh pemikir-pemikir barat. Ya, supaya anak tadi katanya tidak tertekan batinnya. Nah, ini salah. Jadi anak-anak mulai dini harus yaitu diarahkan, dididik dengan akidah, dengan keyakinan, dengan ketauhidan, diperkenalkan sedikit demi sedikit tentang ketuhanan, siapa Tuhannya, siapa nabinya. Maka di dalam yaitu Islam kita mengenal yang namanya akidah. Akidah. Ya, Dek. Udah pernah dengar akidah, Dek? Akidah. Akidah adalah diambil dari kata ikdun. Apa asalnya ini? Apa artinya? Akidah diambil daripada kata ikdun. Yang pertama, ikdun itu diartikan dengan yaitu kalung. Kalung. Ya, kalung yang berantai, saling mengikat satu dengan yang lainnya sehingga membentuk kalung. Ikdun. Sambung menyambung sehingga membentuklah kalung. Berantai, saling berantai. Satu
perkara dengan satu perkara menyambung menyambung yang akhirnya membentuk suatu lingkaran tentang yaitu ketauhidan, ya, tentang yaitu pengenalan kepada Allah. Itu namanya ikdun. Saling mengikat. Yang kedua, ikdun itu diartikan yaitu tali yang mengikat kuat. Kalau yaitu sekedar tali dalam bahasa Arab namanya hablun. Hablun itu tali. Tapi kalau yaitu tali diikatkan, dibelitkan dan diikatkan dengan kuat, itulah namanya ikdun. Tidak paham barangkali. Ini supaya kita paham apa fungsi akidah di dalam Islam. Ya, begitu maksudnya. Ikdun adalah tali, tapi bukan sekedar tali. Kalau cuma sekedar tali, yaitu di dalam Islam namanya hablun. Hablum minallah wa hablum minanas, tali kepada Allah dan tali kepada manusia. Tapi kalau ikdun adalah tali yang dibelit-belitkan, setelah dibelitkan maka diikat dengan sekuat-kuatnya. Itulah ikdun, dan itulah yang menjadi akidah. Apa artinya? Akidah itu adalah sesuatu yang dibelitkan untuk menjaga, setelah dibelitkan dengan kuat lalu diikat dengan kuat dia. Apa yang diikat dengan akidah? Itulah iman. Itu maksudnya. Jadi iman kita supaya tidak lemah, bahkan yaitu tidak sampai hilang, tidak sampai keluar dari hati kita, maka butuh akidah untuk mengikat hati kita supaya tidak lemah, bahkan tidak sampai hilang atau keluar atau lepas daripada hati kita. Nah, ini khawatir ini, apalagi zaman sekarang, ya. Persaingan ekonomi, persaingan agama pun. Kalau di Jawa, Bu, sebab saya kan pesantren dulu di Jawa. Kalau di Jawa itu agama, Bu, sudah didagangkan dia. Jadi mereka sudah seperti sales itu, sales datang ke setiap pintu-pintu rumah menjajakan agama dengan tawaran-tawaran. Ada ditawarkan nanti beras 1 karung, ditawarkan yaitu mie 1 karton, ditawarkan baju baru, bahkan sampai ditawarkan beasiswa asalkan pindah keyakinan, pindah akidah. Sales itu datang 2 orang laki-laki dan perempuan bicara dengan pakaian yang sopan, bahasa yang manis, begitu senyum yang murah, kan begitu. Mereka itu tadi mengajak yaitu orang-orang untuk pindah akidah. Hati-hati itu. Maka itulah perlunya kita menjaga akidah. Sekali lagi, akidah adalah tali yang mengikat kuat. Apa yang diikatnya? Keimanan yang ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya tidak lemah, bahkan tidak hilang. Itu ya. Terlebih nanti waktu yaitu sakaratul maut, kan? Waktu sakaratul maut, disitulah yaitu iblis berusaha sekuatnya, karena disitulah finalnya iblis untuk menyesatkan kita. Bagaimana seseorang itu mati tanpa keimanan. Hati-hati, maka akidah inilah yang memperkuat, bisa mempertahankan kita. Mudah-mudahan dengan yaitu kita mengenal akidah, mempelajari akidah, maka yaitu terjaga keimanan kita, dan mati masih mempertahankan keimanan, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Diam aja. Sudah. Ada berapa akidah di dalam yaitu agama kita? Berapa akidah kita? Berapa? Ada 63 akidah. Ada 63 aqaid atau 63 akidah. Ya, kita di dalam agama Islam mengenal adanya 63 aqaid atau akidah. Sedangkan cabang iman ada 73. Ya, kalau ini
Akidah ada 63, cabangnya 73. Inilah kewajiban kita untuk mempelajarinya, untuk mengetahuinya. Apa 63 aqaid dan apa 73 cabang iman. Supaya apa? Supaya iman kita kuat. Ya, enggak terayu lagi, enggak tergoda lagi oleh apapun, harga berapapun dibeli enggak terbeli lagi. Ya. Kita ini kan baru bisa ngomong. Enggak masalah tuh iman, enggak bakal goyah. Ya belum tentu. Kalau sudah melihat uang 1 miliar misalnya ditawarkan, dibawakan koper sama orang, begitu dibuka uang semua isinya 1 miliar atau 5 miliar, sanggup nggak dikala itu? Tidak, gitu ya. Tidak. Sekali Islam tetap Islam. Kira-kira mampu nggak melihat uang sebanyak 5 miliar? Kita ini sanggup mengatakan begitu karena kita belum melihat uangnya, begitu maksudnya. Itu maksudnya, gitu ya. Oleh karena itu kita mempelajari ini itu tadi supaya tidak bisa ditawar-tawar. Dan sebetulnya yang 63 aqwaid ini sudah menjadi keseharian kita. Kok menjadi keseharian kita? Yang 63 ini, Bu, ini ada di sifat 20 nantinya. Itu pembagian-pembagiannya itu. Yang 63 ini yang sudah biasa kita pelajari, cuman tidak ada guru yang mengarahkan kita, yang menjelaskan itu apa sifat 20 itu. Sifat 20 itu adalah yaitu bagian daripada 63 aqaid yang tersimpan nanti sebagian di kalimat asyhadu alla ilaha illallah dan sebagian tersimpan di kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berapa yang tersimpan di kalimat yaitu asyhadu alla ilaha illallah? Ada 50 aqaid, 50 akidah di dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Di situ tersimpan 50 akidah kita. Dan di dalam kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah, di situ tersimpan 13 akidah kita. Jadi jumlahnya genap 63. Nah itu nanti kita bahas. Itu cuma sekedar iklan dulu. Ya, sedangkan yaitu yang kita bahas malam ini yang 7 latifah tadi. Ya, ini sebagai pemberitahuan bahwasanya ada di dalam Islam yaitu tentang masalah akidah ya yang harus diperkuat ini, dipelajari ini untuk memperkuat keimanan, karena kalau tidak nanti itu tadi ya kita ini beriman di dalam yaitu menjalankan kepercayaan cuman apa istilahnya itu? Wahan. Apa itu wahan? Cuman sangkaan. Gitu. Ada Islam itu turunan. Kenapa kamu Islam? Karena bapak dan ibu saya Islam. Ya, dia enggak mengenal Islam secara yaitu murni. Ya, tidak mengenal Islam secara sebenarnya, cuman karena keturunan bapak ibunya Islam maka dia Islam dan enggak mau mempelajari lagi. Cuma sekedar Islam ya sudah. Kenapa Islam? Karena bapak ibu saya Islam. Sekedar itu. Oleh karena itu kita tidak boleh itu. Harus yaitu ada dalilnya. Ad-dinu bidalil, agama wajib dengan dalil. Ya, baik dengan dalil akli, akal, atau dalil nakli, ya yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan cuman taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikutan. Kenapa kamu begini ibadahnya? Ikut si Polan. Kenapa kamu yaitu sholatnya begini? Ikut si Polan. Karena itu kita harus naik kelas. Jangan cuman ikut-ikutan di dalam yaitu beragama, jangan cuman ikut-ikutan di dalam beribadah, tapi kita tahu jelas dari mana ini asalnya, dari mana ini dasarnya. Begitu maksud saya. Ya, jadi mudah-mudahan sedikit-sedikit lah, gitu sedikit-sedikit. Udah ya, ini sebagai ini saja permulaan. 7 latifah. 7 latifah. Ustadz paling nggak bisa gambar.
sedang duduk nih ya. Dah gitu aja. Ini tengah dada, ini kalau menghadap ke sana berarti ini kiri. Ini kiri, ini kanan. Supaya kita tahu di dalam diri kita ini ada apa. Dan ini sebagai yaitu pelajaran pengenalan diri, bahwa diri kita ini di dalam diri kita nggak kosong. Itu sebagaimana yaitu zahir kita butuh makan, maka yang dalamnya pun butuh makan, dan makanannya lain, bukan hamburger, bukan. Ini kiri, berarti ini tengah dada kiri. Di bawah yang kiri ini ada yang dinamakan latifatul qalbi, namanya qalbi sini, qalbi. Ya, di bawah susu kiri, 2 jengkal di bawah susu kiri ada namanya latifatul qalbi di sini. Kalau di atasnya itu ada namanya yang ini latifatul sirri. Nah, ini masih kiri ya. Di bawah 2 jengkal di bawah susu kiri namanya latifatul qalbi. Di 2 jengkal di atas susu kanan namanya latifatus sirri. Dah, 2. Sekarang yang ketiga sebelah kanan, 2 jengkal di bawah susu kanan itu namanya latifatur ruh. Latifatur ruh. Sebelah kanan ini, sebelah kanan, 2 jengkal di bawah susu kanan namanya latifatur ruh. 2 jengkal di atas susu kanan itu dinamakan latifatul khafi. Latifatul khafi. Yang di tengah dada ini dinamakan latifatu akhfa. Latifatu akhfa. 2 jengkal di bawah susu kiri dinamakan latifatul qalbi. Di 2 jengkal di atas susu kanan dinamakan latifatus sirri. Ada makom-makom situ. Itu nanti perlu makan dia. Di bawah 2 jengkal di bawah susu kanan dinamakan latifatur ruh. 2 jengkal di atas susu kanan dinamakan latifatul khafi. Sedangkan yang di tengah dada ini dinamakan latifatu akhfa. Dah. Sekarang yang ke-6, ini dia di kening nih. Ini dinamakan latifatu nafsun natiko. Nafsun natiko. Ya, di tengah kening, di kening, di antara 2 halis. Sedangkan yang di ubun-ubun ini dinamakan latifatu kulu jasad. Mengalir di seluruh tubuh, kulu jasad. Tuh ya. Sekali lagi, di 2 jengkal di bawah susu kiri dinamakan latifatul qalbi. 2 jengkal di atas susu kiri dinamakan yaitu latifatus sirri. Di 2 jengkal di bawah susu kanan dinamakan latifatur ruh. 2 jengkal di atas susu kanan dinamakan latifatul khafi. Yang di tengah dada dinamakan latifatul akhfa. Yang di kening di antara 2 halis dinamakan nafsun natika. Dan yaitu yang di ubun-ubun namanya kulu jasad. 7 latifah. Lalu ada 7 latifah, ada 7 nafsu atau jiwa. Kita ini kan punya jiwa.
atau nafsu. Ada 7 tuh mengiringi latifah ini. Setiap latifah ada nafsunya. Di latifatul qalbi ini ada namanya nafsu lawamah. Di latifatus siri ada namanya nafsu mutmainnah. Di latifatur ruh ada nafsu yang dinamakan dengan nafsu malhamah. Jadi kita tidak aman daripada godaan iblis, godaan setan. Bayangkan aja ada 7 tempat situ di badan kita yang harus kita awasi, jaga, gitu ya. Di latifatul khafi ada nafsu yang dinamakan nafsu maradiyah. Di tengah dada yang akhfa ini ada nafsu namanya nafsu kamilah. Nafsu kamilah di tengah dada ini, di akhfa itu. Sedangkan yaitu di kening ini yang nafsu natiqah ini ada nafsu namanya nafsu amarah. Orang sering marah itu. Ininya nggak dibersihkan. Yang di kening ini dekat dengan otak, Ibu ya. Jadi kalau sudah yaitu marah, gelap, otaknya tertutup, gelap matanya, apalagi merah matanya, kembung pipinya, kencang urat lehernya. Itu dia. Di sini dia nafsu amarah. Terus yang di sini kullu jasad ini nafsunya nafsu radiyah. Tuh, udah jelas itu. 2 jengkal di bawah susu kiri ada namanya latifatul qalbi. Latifatul qalbi nafsunya namanya nafsu lawamah. Di atas 2 jengkal di atas susu kiri namanya dinamakan latifatus siri. Latifatus siri nafsunya namanya nafsu mutmainnah. Pindah sebelah kanan. 2 jengkal di bawah susu kanan ada namanya latifatur ruh. Latifatur ruh nafsunya namanya nafsu malhamah. Nafsu malhamah. 2 jengkal di atas susu kanan ada namanya latifatul khafi. Latifatul khafi nafsunya namanya nafsu mardiyah. Yang di kening ini di antara 2 halis nama latifahnya latifatu nafsun natiqah. Nafsun natiqah nafsunya dinamakan nafsu amarah. Sedangkan yang di ubun-ubun dinamakan latifatu kullu jasad dan nafsunya adalah nafsu radiyah. Sekarang yang pertama nafsu latifatul qalbi. Ya. Di sana ada nafsu yaitu yang dinamakan nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Jadi di dalam nafsu lawamah ini yang pertama ada yaitu sifat syirik. Ya, suka yaitu syirik, menduakan Allah, membesarkan yang lain daripada Allah, mengagungkan yang lain melebihi Allah, takut kepada yang lain melebihi Allah. Ada sifat di sana yang dinamakan sifat syirik atau kemusyrikan. Ya, di latifatul qalbi atau di nafsul lawamah tadi.
Yang keduanya di sana ada sifat yaitu kekafiran. Jadi mudah orang yaitu kafir, murtad. Ya, kafir, apa itu kafir? Mencegah kebenaran, mencegah yaitu apa istilah itu? Jadi menolak yaitu kebenaran. Ya, tahu dia itu Islam itu benar tapi ditolaknya, nggak mau bersyahadat, kafir. Atau yaitu nanti murtad, sudah Islam ragu, ya murtad keluar daripada yaitu keislaman. Itu di sifat lawamah tadi. Dan di dalam sifat lawamah ada juga sifat yang namanya sifat tahayul. Apa itu tahayul itu? Tahayul, mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, seperti kalau dulu orang tua percaya kepada suara burung. Ya, burung bunyi di tengah malam. Oh, ada kejadian ini nih. Gitu ya. Kalau ada burung ini ada orang mati nih. Itu tahayul ya. Khurafat tahayul. Jadi percaya kepada yaitu bunyi burung. Nah, tahayul. Itulah yang harus dijaga dengan akidah tadi. Dan yaitu di lawamah tadi ada juga yaitu sifat iblis. Ya, di bawah susu kiri di situ ada sifat iblis. Apa sifat iblis itu? Yang paling menonjol sifat iblis itu ada dua. Aba wastakbaro. Kan itu. Wa iz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro. Di waktu Allah berfirman kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka sujud semuanya, ila iblis, kecuali iblis. Itu ya. Kenapa? Aba wastakbaro. Iblis itu adalah enggan, berat melaksanakan perintah, wastakbaro dan sombong. Gitu. Jadi orang yang berat untuk melaksanakan perintah dan sifatnya sombong. Jadi di sebelah kiri itu dia sifat kemusyrikan, sifat kafir, menolak kebenaran, sifat tahayul di sini juga, sifat iblis di sini juga. Apalagi nisyanu rabbihi, suka lupa kepada Allah. Di sini sifatnya itu. Ya, di latifatul qalbi di bawah susu kiri. Jadi sering lupanya kita kepada Allah, di situ pangkalnya. Kenapa sampai lupa? Karena di sana masih kotor. Maksudnya begitu nanti. Ya, harus dibersihkan. Itulah perlu dibersihkannya tadi. Jadi kalau kita selama ini sering lupa, lemah beribadah, malas ibadah, berat yaitu ibadah, bahkan sampai lupa kepada Allah, ini di sana masih kotor hati kita. Di sana tempatnya, di latifatul qalbi di bawah susu kiri. Yang keenam, sifat di sini ini di bawah susu kiri suka mencela orang. Suka mencela orang. Ya, buruk-burukan orang, jelek-jelekan orang, gitu ya. Hobi kali. Itu di sini tempatnya, Bu. Di susu kiri, karena belum dibersihkan makom yang di sini tadi, itulah kita wataknya suka mencela orang lain. Sekali lagi. Yang ketujuh, suka memperturutkan hawa nafsu. Ya, nafsu besar, paling besar di sini. Oleh karena itu nanti kalau zikir pun yang paling banyak kita zikirkan ada di latifatul qalbi. Di sini dia. Karena di sana nafsu yang paling besar. Yang selanjutnya di sini di latifatul qalbi ini ada sifat namanya sifat makar. Apa itu makar? Suka nipu orang. Suka nipu orang. Orang yang suka menipu karena di sini nafsunya masih besar. Belum dia lemahkan dia. Begitu. Belum dia yaitu bersihkan, belum dilemahkan, sehingga suka menipu. Kalau nggak menipu sakit kepala dia. Memang pekerjaan itu, dan makannya itu dari menipu, penghasilannya itu dari menipu. Begitu dia tuh.
Kalau nggak nipu orang pokoknya sakitlah dia itu. Itu pening dia itu. Itu pekerjaan menipu. Yang kesembilan di latifatul qalbi ini ada sifat namanya uzub. Apa itu? Membanggakan diri, bangga terhadap dirinya. Yang ke-10 suka yaitu ghibah, menggunjingkan orang lain. Banyak bu sifat di sini. Oleh karena itu inilah tujuan kita membersihkan. Bagaimana caranya nanti? Itulah dia. Yang ke-11 penyakit ria, pamer di dalam ibadah. Yang ke-12 di latifatul qalbi tadi ada sifat buruk yaitu zalim, suka menganiaya orang lain, suka ngejahatin orang lain. Yang ke-13 yang terakhir di latifatul qalbi tadi yaitu orang suka berbohong, al-kizbu, suka berbohong, berdusta. Disitulah tempatnya. Ada 13 sifat buruk di sini, sifat lawamah. Itu dibersihkan dengan cara berzikir. Maksudnya boleh dengan la ilaha illallah, nafi isbat, boleh dengan menyebut Allah Allah saja, atau kalau memang panjang hu saja, hu gitu Allahnya itu ya. Yang bagusnya itu yang pertengahan, Allah Allah Allah. Zikirkan ke sana, masukkan ke sana sebanyak 5.000 kali zikir. Itu syaratnya kalau mau membersihkan, melemahkan nafsu daripada nafsu lawamah sehingga bersih. Dan kalau bersih nanti maka terisilah yaitu dengan sifat-sifat terpuji. Berapa bu? 5.000 kali zikir. Coba diusahakan, dicobalah begitu. Dicoba zikir 5.000 kali, dilakukan tak habis maghrib atau habis isya, yang ditujukan kepada latifatul qalbi, yang tujuannya membersihkan sifat-sifat 13 sifat yang buruk di tempat latifatul qalbi atau di nafsu lawamah tadi. Jadi ini saja barangkali yang pertemuan nanti kita yaitu latifah yang kedua, yaitu latifatus sirri, apa yang ada di sana dan bagaimana cara membersihkannya. Jadi mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa bertemu lagi pada pertemuan atau pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.